Shalom teman-teman PRMI, gimana kabarnya? Pasti sukacita ya kan? Amin. Di sini meskipun kita berada di tempat yang jauh, saling merindukan untuk bertemu, tapi kita bisa saling merindu di dalam Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya mengundang teman-teman untuk mengambil saat teduhnya sejenak. Kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita. Kita ambil sikap saat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Amin. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Saya mau teman-teman boleh berdiri ataupun mengambil sikap yang sukacita, yang dengan tenang bisa memuliakan nama Tuhan. Sambil kita nyanyikan lagu dengan semangat, karena kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, kita nyanyikan pujian Tuhanku hebat. Haleluya! Come on! Boleh sama-sama melompat buat Allah kita, come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya! Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan Sudah keagungan. bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita mau memulai ibadah kita. Kembali siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, di pagi hari ini kami bisa kembali bersyukur, kami bisa kembali memuliakan nama Tuhan lewat ibadah PRMI kami ini Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, meskipun kami tidak mampu untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama di PRMI, tapi kami percaya Tuhan yang akan melingkupi kami meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan yang menghadirkan Roh Kudus untuk kami mampu bersukacita, mampu memuliakan nama-Mu, mampu bersemangat dan mampu menerima dan belajar tentang bimbingan firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di rumah kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Kita mau kembali memuji Tuhan. Saya tahu teman-teman juga masih semangat kan memuji Tuhan, amin. Aku bisa dengar loh aminnya dari sini. Karena kita tahu kita punya kuasa yang diberi Tuhan karena Tuhan senantiasa bersama kita. Mari kita angkat pujian kita, Ku diberi kuasa. Di
kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau teman-teman untuk mengambil kembali sikap tenang, untuk menyiapkan hatinya, untuk menyiapkan pikirannya, mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian kita dengan Apa Akan Kubalas. Shalom, remaja yang terkasih di dalam nama Yesus. Mari pada saat ini kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahkan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema bersama-sama, yaitu mengenai jangan menyerah. Mari kita membuka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Berbicara mengenai jangan menyerah. Jangan menyerah biasanya muncul ketika seseorang mungkin mengalami yang namanya kekecewaan, atau mungkin mengalami yang namanya putus asa, atau barangkali yang mengalami namanya kegagalan di dalam kehidupan kita, sehingga orang berkata, "Ayo, jangan menyerah." Rasul Paulus di dalam suratnya 2 Timotius 4 ayat 7 menganalogikan kehidupan kekristenannya seperti sebuah pertandingan. Kita tahu bahwa dalam sebuah pertandingan, olahraga apapun itu, setiap peserta wajib mengikuti pertandingan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan. Bahkan harus mengakhiri pertandingan dengan baik sehingga mereka boleh menjadi para pemenang. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengikuti pertandingan iman dengan baik, bahkan mengakhiri garis akhir juga dengan baik. Dia tetap setia, tetap mempunyai iman di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya ini seperti sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman.
Jikalau sebuah pertandingan olahraga atau misalnya perlombaan lari, kita bisa melihat tujuan akhir dari perlombaan itu. Tetapi pertandingan iman, kita tidak tahu kapan kita akan sampai kepada garis akhir tersebut. Kapan waktunya kita tidak tahu. Kita hanya terus bisa mengikuti, terus berusaha mencapai garis akhir tersebut. Garis akhir dalam sebuah pertandingan iman adalah akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Di sini saya ingin membahas dua tokoh. Yang pertama yaitu tadi adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Di dalam kehidupannya, Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Rasul Paulus ketika dia mengikuti Yesus, dia mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Dia menghadapi berbagai hal. Kita tahu bahwa Rasul Paulus, dia pernah dianiaya. Bahkan dia pernah hampir mati. Bahkan dia juga akan dibunuh. Dia mengalami berbagai kesengsaraan di dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus tidak menyerah begitu saja meninggalkan imannya. Rasul Paulus tetap setia dan tetap taat mengikuti Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya. Begitu juga dengan kita, teman-teman semua, sebagai remaja atau sebagai pemuda yang saat ini sedang bersama-sama beribadah. Pasti dong, kita juga pernah menghadapi namanya masalah, menghadapi namanya pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin hidup kita ini berjalan terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Terkadang berbeda dengan rencana-rencana kita. Tetapi apakah kita menyerah begitu saja? Apakah kita kecewa begitu saja? Atau kita berputus asa dan tidak mau lagi melakukan segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan? Hari ini kita mau merenungkan 2 poin. Yang pertama adalah mari kita mengikuti pertandingan dengan baik. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak pernah menghadapi namanya perkara, pergumulan, masalah. Pasti semuanya kita pernah menghadapi pergumulan yang berbeda-berbeda. Tetapi apakah kita sudah menghadapinya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan? Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan hanya perkara kecil, bukan hanya perkara besar, tetapi segala perkara, dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Saat ini, apakah Anda sedang menghadapi perkara kecil atau perkara besar? Yakin segala perkara dapat kita tanggung di mana? Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Maka kita dalam menghadapi kehidupan ini, kita jangan menyerah. Kita harus mengikuti pertandingan iman kita dengan baik. Sehingga kita boleh mengakhiri garis akhir kita juga dengan baik.
Tokoh yang kedua yang saya maksudkan adalah seorang yang bernama Derek Redmond. Derek Redmond adalah seorang pelari yang berasal dari Inggris. Dia adalah salah satu pelari yang tercepat di negaranya ketika itu. Dan dia juga diwakilkan untuk mengikuti Olimpiade dari negaranya. Salah satunya adalah Olimpiade di Korea tahun 1988. Tetapi ketika itu sebelum berlomba, Derek Redmond mengalami cedera sehingga dia gagal mengikuti perlombaan di Korea. Tetapi dia tidak putus asa, dia kemudian berlatih, terus berlatih untuk mengikuti Olimpiade selanjutnya di tahun 1992 di Barcelona. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu agar dia dapat menang di dalam perlombaan itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam perlombaan 1992 di Barcelona? Mari kita melihat bersama-sama cuplikan dari perjuangan seorang Derek Redmond. Berdasarkan video yang kita lihat bersama-sama bagaimana perjuangan Derek Redmond. Walaupun dia tidak menjadi seorang juara yang mendapatkan medali emas, tetapi dia disebut sebagai seorang pemenang. Ketika itu 65.000 orang memberikan standing applause buat Derek Redmond, walaupun dia tidak mendapatkan medali. Maka yang kedua harus kita renungkan bersama-sama adalah mari kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Bukan hanya mengikuti, tetapi mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Karena kondisi iman kita lah yang menentukan ketika kita mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Bagaimana kondisi iman kita? Apakah kita memelihara kondisi iman kita di dalam kita menjalani pertandingan di dalam kehidupan kita? Seperti tadi kita melihat seorang Derek Redmond. Dia mengalami tantangan di dalam pertandingannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menyerah. Saya melihat ketika itu
ada seorang laki-laki berlari yang tak lain adalah ayahnya sendiri, yang memberikan dia motivasi, yang berkata kepada dia untuk bersama-sama mencapai garis finish. Kita juga mempunyai seorang Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Maka kita juga harus percaya di dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita menghadapi berbagai pergumulan dan permasalahan kita, ada Tuhan sebagai Bapa kita yang menolong kita untuk kita sanggup mencapai garis finish dengan baik. Maka teman-teman remaja semua, pada hari ini kita boleh bersama-sama mengingat sebuah tema yang kita renungkan dengan tema kita, jangan menyerah, never give up. Yang pertama, mari kita mengikuti pertandingan iman kita dengan baik dan mengakhiri pertandingan iman kita juga dengan baik. Andalkan Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Maka jangan menyerah. Karena di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Maka andalkan Tuhan. Mari sebagai remaja, terkhusus kita di tengah-tengah pandemi, di mana mungkin para remaja ataupun mahasiswa mungkin menghadapi pergumulan di dalam proses belajar mengajar. Seumur hidup kita baru merasakan bagaimana kita tidak dapat belajar di sekolah, atau kita tidak dapat berkuliah di kampus. Kita hanya dapat belajar melalui gadget kita, melalui laptop kita. Itu juga merupakan satu pergumulan bagi kita. Tetapi kita percaya bahwa kita pasti dapat melalui ini semua dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kita boleh mempunyai iman di dalam Tuhan. Kita dapat memelihara hidup kita. Kita tidak hidup dengan asal-asalan. Kita tidak hanya mengikuti pertandingan tanpa ada persiapan. Kita tidak mengikuti pertandingan itu dengan tidak mempunyai aturan. Tetapi marilah kita mempersiapkan diri kita yang pada saat ini kita sedang mengikuti pertandingan iman. Mari kita mengikuti pertandingan iman itu dengan baik. Dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Perintah-perintah Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pastinya kita akan mencapai garis finish dengan baik seperti Rasul Paulus. Dia mendapatkan mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan kita. Mari anak remaja yang terkasih, jangan menyerah. Katakan di dalam hatimu, aku tidak akan menyerah. Never give up. Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kami boleh mengingat bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong kami. Biarlah kami tidak akan menyerah akan kehidupan kami ini. Bahkan sebagai remaja, sebagai pemuda di dalam kami menghadapi pergumulan mungkin di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan kami dapat mencapai garis akhir dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bisa semakin hari memperlengkapi kita. Kita mau menutup persekutuan kita di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dengan iman terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin. Terima kasih ya teman-teman udah bisa beribadah bareng bersama di PRMI. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali di ibadah PRMI. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.